kita ala sayyid imam atas sekian banyak umat yang ada, yakroni ahbabihi, dengan kemuliaan para kekasihnya, dengan memuliakan para kekasihnya, hamdan, dengan pujian, yastajlibu al-marhubah, yang menarik orang-orang yang dicintai, min ridhoihi, dari mengharapkan atau dari mendapatkan ridho Allah, wa ista'tifu, dan menyambung al-mahzunah, orang-orang yang sedih, min atoihi, dan segala pemberiannya. Ini adalah masih mukaddimah tentang pembukaan kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya penjelasan atau menjelaskan atau mengingatkan, al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Karena pada umumnya memang manusia itu lebih banyak lalai dibanding ingat. Ada seorang ulama bernama Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi kalau ditanya NU itu madhab tasawufnya apa, maka madhab tasawufnya adalah Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Madhab fikihnya Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian bicara akidahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidi. Ini konsep akidah yang dipahami atau yang dijalankan oleh orang-orang itu. Ada Sayyidina al-Baghdadi ini satu ketika punya murid sedang melihat orang yang tawaf di Ka'bah. Mereka semua menggemuruhkan asma-asma Allah. Akhirnya membuat si murid terkagum dan tertakjub melihat orang yang menggemuruhkan asma Allah. Akhirnya si murid ini saking kagum dan takjubnya melihat orang yang memuji Allah, disampaikanlah kekagumannya kepada gurunya yang bernama Syekh Junaid al-Baghdadi. Di Syekh Junaid al-Baghdadi ini punya guru namanya Syekh Siri As-Saqati. Syekh Siri As-Saqati ini berguru kepada Syekh Ma'ruf al-Karhi. Syekh Ma'ruf al-Karhi berguru kepada Syekh Abdul Hasan Ali. Syekh Abdul Hasan Ali berguru kepada Syekh Musa al-Kazim. Syekh Musa al-Kazim ini berguru kepada Syekh Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini berguru kepada Syekh Muhammad al-Baqir. Syekh Muhammad al-Baqir ini berguru kepada Syekh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin berguru kepada ayahnya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berguru kepada mertuanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sanad keguruan Syekh al-Baghdadi. Nah, ini beliau akhirnya ketika murid-muridnya menyampaikan kekaguman dan keheranannya, ada orang yang memuji Allah, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, diusap lah masing-masing muka muridnya ini. Ketika sesudah diusap, kata Syekh Junaid, al-an irji'u ilaihim, sekarang kembalilah kalian ke Ka'bah, lihat apa yang kalian lihat sesungguhnya. Dan ternyata ketika murid-muridnya ini kembali ke Ka'bah, itu yang dilihat adalah bukan kumpulan manusia, ternyata kumpulan binatang. Awalnya dia melihat manusia, tapi setelah diusap oleh Syekh Junaid, masing-masing wajahnya, al-an irji'u ilaihim, sekarang kembalilah kalian ke Ka'bah, lihat wujud aslinya. Ternyata wujudnya semuanya adalah binatang. Ada anjing, ada monyet, ada bukan manusia lagi yang dilihat. Akhirnya disampaikanlah kepada gurunya tentang apa yang dilihat yang berbeda dibanding penglihatan yang pertama. Dan ketika disampaikan, apa kata Syekh Junaid? Itulah wujud asli orang yang tidak memiliki wirid. Jadi kembali kepada penyambungnya kemarin. Jadi kalau dalam kitab Kifayatul Adqiya, Habib Alwi bin Abdurrahman As-Siddiq mengatakan, man laisa lahu wirid fa huwa kal kirid. Orang siapa yang tidak punya wirid, maka dia adalah monyet. Di hari ini, malam Kamis ini, kita diajak oleh guru kita Kiai Haji Rahimi untuk sama-sama memiliki wirid. Wirid adalah rutinitas yang tidak pernah putus. Jadi kalau umpama dalam hidup ini kita tidak punya wirid, boleh jadi dalam pandangan orang-orang soleh kita adalah laksana binatang. Akhirnya apa kata Syekh Junaid?
Man zayyana zahirahu, barang siapa yang menghiasi zahirnya, ini kan fisik kita hiasi dengan zikir. Zayyanallahu batinahu bil musyahadah, maka Allah akan hiasi batinnya dengan persaksian-persaksian yang orang tidak bisa melihat. Jadi kalau umpama kita nih rutin saja zikrul ghafilin, rutin saja nggak putus, niscaya Allah akan buka mata batin kita yang tidak Allah berikan kepada mereka yang zikir namun putus. Makanya kemarin saya sangat sayang kalau umpama ini kemarin karena putus itu tadi. Mungkin bisa dikodok dengan cara ambil gaji malam apa ya? Bisa. Namun ketika nggak putus itu luar biasa. Jadi sesuatu dikatakan wirid ketika sudah menjadi rutinitas. Saya biasa makan pagi, maka wirid. Saya biasa kalau habis johor ngopi, terus wirid, kebiasaan. Nah zikir pun ketika menjadi rutinitas maka menjadi wirid. Gitu. Jadi wirid belum tentu zikir. Tapi zikir yang dirutinkan sudah pasti wirid. Jadi wirid itu secara bahasa atau terminologi adalah kebiasaan. Nah, di sini di bab ini Imam Syekh Muhammad As-Samarqandi ini memberikan penjelasan segala puji bagi Allah. Jadi ini pertamanya adalah memuji Allah. Karena pujian itu ada 4 ya. Ada qadim ala qadim, ada puji Allah terhadap dirinya, ada qadim ala hadis, ada Allah memuji makhluk. Seperti dalam Al-Qur'an itu kan Allah memuji Nabi Muhammad. Apa namanya? Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau Allah memuji Nabi Muhammad itu kembalinya ke Allah sendiri. Kan Allah yang menciptakan alatnya. Allah yang menciptakan budi pekertinya. Kemudian ada hadis ala hadis, makhluk memuji makhluk. Umpama saya memuji Ustadz Indra, maka Ustadz Indra jangan bangga, kembalikanlah kepada Allah. Ini yang paling sangat sulit adalah ketika kita menerima pujian, kita bangga. Satu titik kebanggaan dari itu akan membuat seluruh amal ibadah kita menjadi lebur dan hancur sehancur-hancurnya. Makanya ada istilah istighfar di atas istighfar. Kenapa? Istighfarnya orang yang ketika istighfar dipenuhi rasa bangga. Makanya dalam kitab tasawuf Al-Hikam dikatakan ketika kau dipuji maka kembalikanlah itu kepada Allah gitu. Karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Dalam kitab kitab Bidatul Hidayah, ketika kita dipuji itu baca Allah maj'alni mimma yazunun, ya Allah jadikanlah saya seperti apa yang dia sangka. Wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan kau siksa saya sebab pujian dia gitu. Khawatir dipuji kita bangga, ini menyebabkan kita disiksa oleh Allah. Satu titik rasa bangga ini membuat kita disiksa oleh Allah. Ya, waj'alni mimma yazun, jadikanlah saya seperti apa yang dia duga. Dia memuji saya itu karena kebetulan yang dia lihat adalah baik. Boleh jadi di belakang dia kita bejat banget begitu. Ini kita kan kita pasti punya keburukan. Cuma kita yang tahu atau istri kita yang tahu. Tapi di luar itu kadang-kadang kita sembunyikan. Nah ini ketika orang memuji kita, maka hendaklah kita kembalikan kepada Allah semua puji. Minimal kita katakan kepada Allah aja. Itu minimal pujian itu. Jangan kemudian malah senang dipuji atau mencari pujian. Jangan. Itu para sahabat itu ketika dipuji menangis. Bukan dia merasa bangga gitu. Nah kemudian ada hadis ala-qadi, memujinya makhluk terhadap Allah. Nah memuji makhluk terhadap Allah ya sebagaimana kita memuji hari ini. Dan ternyata semua pujian adalah milik Allah gitu. Dan jangan bangga dengan pujian, apalagi mencari pujian. Karena pujian itu adalah semua punya Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian wa faddalana ala sa'il umam, dan Allah mengkaruniakan kepada kita atas sekian umat yang ada. Bi akrami ahbabi, dengan semulia-mulianya kekasih yaitu Nabi Muhammad. Ya. Allah menganugerahkan kepada kita ini seorang nabi yang paling mulia di antara para kekasih. Hamdan yastajibul marghub, yang ternyata membuat orang yang memujinya semakin merindukan Nabi Muhammad. Kita semakin memuji Nabi Muhammad, semakin merindukan Nabi Muhammad. Makanya
kita tidak pernah tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Kalau kata Nabi, fa innaka la tadri aku bilat amruddat. Kita sholat nggak tahu diterima atau tidak. Kita puasa nggak tahu. Tapi sholawat itu pasti diterima. Sholawat. Kata Hasan bin Thabit dalam sebuah syairnya, akmaluna baina qabul wa rabbiyah. Seluruh amal ibadah kita ini ada dua, antara ditolak atau diterima. Illa sholata ala nabi, kecuali salawat. Faqabuluha hakmun, maka diterima di salawat itu pasti. Biduni mutaraddi, tanpa ada keraguan. Kita ria aja, joget-joget, pengen dibilang ahli salawat, nggak masalah. Kata Abdullah bin Sulaiman al-Jazuli, nggak masalah, ria aja orang masih terima salawat. Apalagi nggak ria. Itulah perbedaan antara salawat dengan yang bukan salawat. Nah, ini yang Allah karuniakan kepada kita seorang pilihan, seorang kekasih yang dia semakin kita memuji, semakin kita mencintainya, dan semakin menghantarkan kita kepada ridho Allah Ta'ala. Wa istaqtiful mahzun, dan akan menghantarkan para orang yang hatinya gelisah min atohi, untuk mendapatkan anugerah atau pemberian dari Allah. Orang ketika membaca selawat, makanya dalam beberapa keterangan min asbabikil latil barokah, yang menyebabkan hilangnya barokah adalah banyak orang yang sudah pada mulai tidak membaca selawat. Minimal kalau dalam kitab As-Sofi Rusfatus Sodi, sehari kita baca selawat minimal 313 itu minimal. Sehari 313. Ya syukur bisa seperti ini. Kemudian waj'aluna minasyakirin, dan menjadikan kita semua adalah orang-orang senantiasa bersyukur. Jadi ada dua, ada syakir, ada syakur. Beda ya. Kalau syakir, alladzina yashkurunallaha ala nikmatihi, yaitu orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu syakir. Kalau syakur, orang yang bersyukur atas musibah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa qalilan ma tashkurun, wa qalilan ma dan sedikit sekali yang bersyukur atas musibah. Itu di Al-Quran. Kalau bersyukur atas nikmat banyak. Rata-rata kita bersyukur atas nikmat. Alhamdulillah, sholat, puasa itu kan bagian dari rasa bersyukur atas nikmat. Tapi bersyukur atas musibah jarang. Makanya kata Nabi yang pertama kali awwalu mayud'a ila jannah, orang yang pertama kali dipanggil dan disuruh masuk ke dalam surga adalah al-hammadun. Para sahabat, ma huwa hammadun ya Rasulullah? Apa itu hammadun? Alladzina yashkurunallaha ala musibatillah. Itu orang yang bersyukur ketika dikasih musibah, bukan dikasih nikmat. Makanya kan Nabi Yakub ketika dia dikasih penyakit, apa bacanya? Alhamdulillah illadzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku karunia dan diambil lagi karunia-Nya, gitu. Itu Nabi Yakub dikasih sakit malah baca alhamdulillah. Umumnya kan orang ketika mendapat musibah disikapi dengan bersyukur dan bersabar. Tapi ketika dikasih musibah kita bersyukur, inilah tingkat iman yang paling tinggi. Ini kata para ulama. Oh iya, sekarang begini. Sakit itu kan musibah buat kita, mungkin nggak enak lah. Tapi di balik sakit ada pengampunan dosa. Al-marid kafaratuz dzunub, sakit itu mengurangi dosa. Maka beruntunglah orang yang sering dikasih sakit. Fir'aun kan nggak pernah sakit, makanya mengaku Tuhan. Nah, orang yang ketika dalam hidupnya banyak dikasih penyakit, itu dalam rangka Allah mengurangi dosanya. Dalam kitab Muhtarul Hadis kan ada, idza aradallahu bi 'abdi, ketika Allah hendak memberikan kebaikan pada hamba, ajjalalahu al-uqubata, dikasih percepat musibah. Bukan nikmat. Allah ingin menghendaki kita baik, dikasih musibah, bukan dikasih nikmat. Kenapa? Yuwafi bihi yaumal qiyamah, agar di hari kiamat dosanya nggak ada. Kita kesandung, itu dosa kita berkurang. Lagi mau mukul paku, dosa kita berkurang, kena tangan. Tujuannya apa? Agar nanti di hari kiamat nggak disiksa. Pilih mana? Disiksa di dunia atau disiksa di akhirat? Kan jawaban kita pasti lebih memilih siksa di dunia. Nah, termasuk kepahitan dalam hidup ini, susah mencari rezeki, itu adalah merupakan bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Atau yang kedua, bisa juga dalam sholat kita nggak sempurna. Ke dalam kitab Al-Hikam itu rubbama tajiduhul masjidah, kadang-kadang Allah memberikan kegetiran dalam hidup, malah tajiduhu fis sholat, yang memang kau nggak dapatkan dalam sholat. Kita sholat nggak khusyuk,
kurang rukunnya atau kurang sempurna kan bolong perlu ditambal. Kadang-kadang kita menambahnya dengan qobliyah atau ba'diyah. Ternyata qobliyah ba'diyahnya masih nggak khusyuk juga, ditambah sama Allah dengan efek-efek kehidupan yang kadang-kadang menyakitkan. Ya, dikecewakan sama orang, apalagi udah usaha maksimal masih nggak dapat gitu. Pergi panas-panasan, kehujanan masih nggak dapat lagi. Itu aja pengampunan dosa. Ya, kenapa orang mau minum madu walaupun pahit? Di balik madu ada anugerah. Sama. Kenapa kita harus harus menyikapi, menerima dan bersyukur dengan hal-hal yang pahit. Kenapa? Di balik yang pahit ada anugerah. Sama dengan madu, dengan jamu. Madu lagi, jamu. Ya, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan, terlalu panjang karena udah malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma maafik wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah walaupun baru mukadimah yang disampaikan Ustaz Wahid, tentunya kita bersyukur ya sekali kegiatan kita. Mudah-mudahan minggu depan kita ada jadwal ngaji kita zikir, kita satunya di tempat lain. Bisa dikira jam 9 tadi maksimal jam 9:30 udah zikir ya. Tadi kan jam 10 lewat.